Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode ke-26. Iblis-iblis Kota Hantu, bagian yang pertama, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang pertama. Sang surya belum lama muncul di ufuk timur. Malam yang hitam menggelap di teluk ini digantikan oleh pagi cerah. Air laut yang tadinya seperti berwarna hitam pekat kini kelihatan lagi aslinya, biru kehijauan dengan pantulan sinar matahari pagi merah kekuningan. Setiap pagi seperti itu biasanya teluk ramai dengan nelayan yang baru pulang melaut. Perahu berjejer di mana-mana dan para pembeli ikan ramai menawar ikan yang dibelinya. Namun pagi ini suasana lain sekali. Belasan perahu memang nampak berjejer di tepi pasir, tapi tak seorang nelayan pun yang nampak. Pembeli-pembeli ikan tidak kelihatan. Teluk itu sepi dan ada sesuatu keanehan menggantung di situ. Seorang kakek-kakek berpakaian compang-camping muncul dari balik bukit kecil di ujung selatan teluk. Ia melangkah terseok-seok, rambutnya telah putih semua, panjang sampai ke punggung, kotor aut-autan. Di tangan kirinya ada sebatang tongkat kayu, sedang di tangan kanan dia membawa sebuah batok kelapa. Mendadak kakek ini hentikan langkahnya dan mendongak ke langit. Pagi cerah, katanya perlahan, tapi udara teluk sekali ini terasa lain. Orang tua itu memandang ke arah deretan perahu di tepi pantai. Kemudian dia melangkah lebar-lebar menuju deretan perahu itu dan berhenti tepat di hadapan sesosok tubuh yang tergelimpang di pasir. Tubuh itu diketuk-ketuknya dengan ujung tongkat. Tak ada gerakan apa-apa. Mati, desis si orang tua. Oh alah dalah, pembunuhan lagi. Mulut kakek ini tampak komat-kamit beberapa lama. Berpaling ke arah perahu lain di sebelah kanannya, kembali dia terkejut. Di situ terkapar pula sesosok tubuh. Segera didatangi dan diperiksanya, lalu kembali dia mendongak ke langit. Oh ladalah, semurah inikah nyawa manusia? Lebih murah dari nyawa anjing jalanan. Itu di sana ada satu lagi. Kembali si kakek melangkah lebar-lebar mendatangi sosok tubuh yang ketiga, tergeletak antara pasir dan air laut. Ya Allah, yang satu ini masih anak-anak, kasihan sekali. Apa dosanya? Si kakek membungkuk dan ketuk-ketukan tongkatnya ke sekujur tubuh anak yang berusia sekitar 10 tahun itu. Wajahnya kemudian tampak sedikit cerah. Hai, yang satu ini masih hidup. Cepat si kakek berjongkok. Tubuh anak itu ditariknya dari air laut lalu dibaringkannya di atas pasir yang lebih kering. Ada bekas pukulan di tubuhnya. Ia menderita luka dalam. Edan, manusia mana yang tega-teganya memukul demikian kejam? Meskipun tubuhnya sudah reyot, jalan pun tampak susah, namun disaksikan oleh langit dan laut di pantai itu, si kakek perlihatkan satu kehebatan. Dengan ujung tongkatnya dia mengait leher pakaian anak itu, lalu hup, tubuh si anak tahu-tahu melayang ke atas. Tubuh itu dinantinya dengan bahu kirinya. Setelah memandang berkeliling sebentar, orang tua ini lantas tinggalkan tempat itu. Dari caranya mengangkat tubuh anak kecil tadi jelas kakek ini memiliki kepandaian luar biasa. Siapa gerangan dia? Pada masa itu di Jawa Barat terdapat banyak tokoh silat dari berbagai aliran yang terbagi jadi dua golongan, yaitu mereka dari golongan putih dan lainnya yang disebut golongan hitam.
Tokoh-tokoh silat golongan putih seperti tenggelam pamornya oleh gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh para manusia jahat yang dibantu oleh tokoh-tokoh silat golongan hitam. Tampaknya sampai sebegitu jauh tak banyak yang diperbuat golongan putih untuk menanggulangi hal itu. Dengan sendirinya ini menimbulkan rasa risau di kalangan rimba persilatan, baik di Jawa Barat maupun sampai ke bagian tengah dan ujung timur Pulau Jawa. Salah seorang dari tokoh silat golongan putih Jawa Barat adalah kakek tadi. Umurnya hampir 80 tahun. Dia hanya dikenal dengan julukan pengemis batok tongkat. Kemana-mana dia tak pernah ketinggalan dua benda itu, yakni batok kelapa dan tongkat kayu. Pengemis tua ini membawa anak tadi ke tempat kediamannya di sebuah rimba belantara yang terletak antara pantai selatan dan kaki Gunung Halimun. Ketika sadar, si anak merasakan dadanya sakit sekali hingga sulit baginya untuk bernapas. Dari mulutnya terdengar suara mengerang. Dia coba membuka mata. Ternyata dia berada dalam pondok kayu jati yang diterangi oleh sebuah lampu minyak yang apinya berkelip-kelip tertiup angin. Memandang ke samping, disadarinya dirinya terbaring di atas sebuah balai-balai beralaskan tikar jerami. "Ayah!" Si anak memanggil ayahnya. Suaranya memelas. Di samping kanan, sudut matanya menangkap sosok seseorang duduk di tepi balai-balai. Diperhatikannya, ternyata orang itu bukan ayahnya. Ayahnya tidak setua itu, tidak berambut putih dan tidak berpakaian compang-camping walau dia seorang nelayan miskin. Otaknya bekerja. Bukankah ayahnya sudah mati? Mati dibunuh oleh manusia-manusia jahat yang menunggang kuda itu. "Anak, kau sudah sadar?" Si kakek menegur. Anak itu tak menjawab. "Dadamu masih sakit." "Ayah, ayah." Anak itu seperti tidak dapat mempercayai jalan pikirannya sendiri. Hatinya seperti membantah kenyataan bahwa ayahnya sudah mati. Satu kejadian besar telah menimpanya, membatin si kakek. Salah seorang yang mati di pantai itu mungkin sekali ayahnya. Kasihan. Kakek itu mengambil sebuah tempurung berisi godokan obat yang sejak sore tadi disediakannya. Kepala si anak diangkatnya sedikit. "Minum obat ini, nak. Kau pasti lekas sembuh." Mula-mula anak itu gelengkan kepalanya hendak menolak. Namun pandangan mata orang tua itu yang demikian lembut serta mulutnya yang tersenyum membuat anak itu mau juga membuka mulutnya dan meneguk obat dalam tempurung. Tenggorokannya terasa hangat. Rasa hangat terus menjalar ke dada, perut terus ke ujung kakinya. Bersamaan dengan itu, rasa sakit di dadanya terasa agak berkurang. Kakek itu kemudian urut-urut dada si anak. Gerakan tangannya perlahan-lahan sekali. Anak itu merasakan ada hawa dingin keluar dari jari-jari tangan orang tua itu. Selesai mengurut-urut, kini kakek itu tampak sibuk menjengkal-jengkalkan tangannya pada beberapa bagian tubuh anak itu. Tulang bahu, tulang-tulang iga, dan tulang pinggul diketuknya berulang-ulang. "Orang tua, kau siapa?" anak kecil itu bertanya. "Aku ini berada di mana?" Yang ditanya tak menjawab, makin terus sibuk menjengkal dan mengetuk. Susunan tulangmu bagus sekali, bocah. Siapa namamu?" "Handaka," jawab anak itu. Lalu dia ganti tanya, "Kau sendiri siapakah, kek? Apa ini rumahmu? Mengapa sepi sekali di sini?" Tapi di luar sana ada suara-suara aneh. Pengemis batok tongkat tertawa. "Telingamu tajam juga," katanya. "Dalam pondok kayu jati butut ini memang sepi. Hanya ada kau dan aku, tambah lampu minyak itu. Hik hik hik. Tapi di luar sana, di malam gelap begini rupa, 100 macam suara bisa kau dengar, mulai dari suara jangkrik sampai suara kodok.
Mulai dari suara burung yang menakutkan sampai lenguh banteng liar, mulai dari suara monyet sampai auman harimau dan singa. Harimau dan singa, apakah kita berada dalam hutan? Tanya anak usia 10 tahun itu. Kakek itu mengangguk. Apa kau takut? Dia bertanya kemudian. Handaka menggeleng. Bagus, kalau kau tidak takut, sekarang tidurlah. Kau harus banyak istirahat. Besok pagi aku akan buatkan bubur untukmu. Kenapa tidak sekarang saja? Perutku lapar. Pengemis batok tongkat tertawa. Malam ini kau belum boleh makan. Kau masih dalam pengobatan tingkat pertama. Lalu bagaimana aku bisa berada di tempatmu ini? Di mana ayah? Kau belum mengatakan kau ini siapa. Siapa diriku? Sejak kecil aku memang tak punya nama. Aneh, masakan ada orang tidak punya nama. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil saja aku kakek pengemis, dan aku akan panggil kau cucu, bukan anak. Kakek pengemis, memangnya kau? Aneh, masakan ada orang tidak punya nama. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil saja aku kakek pengemis, dan aku akan panggil kau cucu, bukan anak. Kakek pengemis, memangnya kau? Betul, aku memang pengemis. Lihat saja pakaianku butut compang-camping. Aku jarang mandi. Lihat tongkat dari batok kelapa di atas meja itu. Itu benda-benda yang kupergunakan untuk minta-minta. Handaka seperti tidak percaya, namun dia lebih ingin mengetahui di mana ayahnya. Di mana ayahmu? Itulah yang aku tidak tahu. Kau sampai kemari karena aku yang membawamu. Kau kutemukan pingsan di teluk kemarin pagi. Jadi kau telah menolongku. Aku harus mengucapkan terima kasih padamu. Handaka berusaha untuk bangun, namun kakek pengemis menahan bahunya dan menyuruhnya berbaring kembali. Segala kejadian di dunia ini sudah ada yang mengatur Handaka, katanya. Semua kodrat Tuhan di luar maunya manusia. Karena itu hanya pada Dia manusia layak berterima kasih. Ayahku juga bilang begitu, kek, ujar Handaka. Namun ayah juga mengatakan walau Tuhan punya kuasa, manusia harus berupaya. Si kakek tertawa lebar. Betul, betul sekali cucuku. Memang begitu adanya. Nah, sekarang kau harus tidur. Besok sehabis makan kau boleh menceritakan padaku apa yang terjadi di teluk pagi kemarin. Si anak terdiam. Dia coba mengingat-ingat. Kenapa menunggu sampai besok? Sekarang pun aku bisa menceritakannya, kek. Aku mulai ingat semua yang terjadi di teluk. Orang-orang jahat itu, para nelayan. Ayahku, dadamu tidak sakit. Rasanya sudah sembuh, kek. Obatmu pasti manjur sekali. Pengemis batok tongkat tertawa lebar. Baiklah, katanya. Kalau kau bisa menceritakan sekarang, aku pun kepingin mendengar. Maka Handaka pun menuturkan apa yang terjadi. Pagi itu para nelayan baru saja merapatkan perahu masing-masing di Teluk Cikandang, siap memunggah hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh malam tadi. Para pembeli termasuk tengkulak-tengkulak yang sudah lama menunggu segera mendatangi. Di antara orang banyak yang mendatangi para nelayan itu terlihat seorang lelaki yang segera menjadi perhatian. Lelaki ini melangkah terhuyung-huyung, wajahnya penuh luka dan babak belur. Di tubuhnya juga kelihatan luka-luka yang masih menganga. Dia berjalan sambil pegangin dadanya, di mana terdapat sebuah luka besar yang masih mengucurkan darah. Astaga, apa yang terjadi dengan Tugiman? Seru seorang nelayan tua seraya melompat dari perahunya. Namanya Arga Kumbara. Oleh kelompok nelayan Teluk Cikandang, dia dianggap sebagai pimpinan karena usianya dan juga pengalamannya. Seorang anak lelaki yang ikut melaut dengan Arga Kumbara melompat pula dari perahu, berlari ke arah orang yang luka-luka.
Nelayan lainnya pun segera pula mendatangi. Tugiman roboh ke pasir saat para nelayan sampai di hadapannya, langsung mengerubukinya. "Tugiman, apa yang terjadi? Siapa yang menganiayamu?" tanya Argakumbara sambil berlutut di samping orang yang terkapar di pasir itu. "Lari, lari, tinggalkan tempat ini cepat," Tugiman bicara dengan susah payah. "Lari, kenapa mesti lari?" tanya Argakumbara heran. Begitu juga nelayan-nelayan lainnya. "Jangan bertanya, lari selagi kesempatan ada, selamatkan nyawa kalian." Serombongan manusia-manusia durjana telah mengganas di kampung, membunuh, merampok, dan menculik. Kepala kampung mereka gantung, mereka akan segera datang kemari. Kagetlah semua nelayan yang ada di situ. Si kecil Handaka, walau juga menunjukkan rasa terkejut, namun tidak ada bayangan rasa takut. "Siapa manusia-manusia durjana itu, Tugiman?" tanya Argakumbara. "Kampung kita dan daerah sekitar sini sejak dulu selalu aman tentram." Tugiman tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kedua matanya yang terbuka lebar memandang tak berkesip lagi ke langit. "Mati, dia mati!" terlompat ucapan itu dari mulut Handaka. Semua orang tersendak. "Handaka," kata Argakumbara pada anaknya, "kau pergilah ke kampung Cikuray, langsung ke rumah bibimu. Tunggu di sana sampai ayah datang. Kami akan mengurus mayat Tugiman." Akan tetapi belum sempat bocah 10 tahun itu melakukan perintah ayahnya, 6 orang penunggang kuda muncul memacu kuda masing-masing, bergerak sepanjang tepi pantai ke arah nelayan-nelayan yang mengelilingi mayat Tugiman. 2 di antara mereka memboyong seorang gadis yang terkulai di pangkuan masing-masing. Entah pingsan, entah keletihan, kehabisan tenaga karena meronta-ronta sepanjang jalan, atau mungkin juga ditotok. "Ayah, pasti ini manusia-manusia durjana itu," bisik Handaka seraya pegangi lengan Argakumbara. Penunggang kuda terdepan hentikan kudanya sambil menyeringai. Dia memandangi tubuh Tugiman. Keenam orang ini rata-rata berbadan tegap besar, bermuka garang, dihiasi kumis melintang dan jambang bauk, memiliki mata merah, berpakaian dan berikat kepala serba hitam. Ternyata anjing satu ini lari kemari, tapi kulihat napasnya sudah putus. Sialan, susah-susah kita mengejarnya. "Hai kawan," di sampingnya berseru. Orang itu bicara apa saja pada kalian sebelum dia mampus. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berani menjawab. "Setan, apakah aku berhadapan dengan patung-patung?" bentak orang tadi. Lalu laki-laki kanannya enak saja menendang kepala seorang nelayan yang ada di dekatnya. Tak ampun, nelayan itu jatuh tergelipang dengan bibir pecah dan gigi rontok. Serta merta para nelayan lainnya menjadi kecut. Semua bersurut mundur kecuali Argakumbara dan anaknya, penunggang kuda yang barusan menendang dan memboyong seorang gadis di pangkuannya. Memandang berkeliling, tertawa sebentar lalu berkata, "Nelayan-nelayan busuk, kalian dengar baik-baik apa yang aku katakan. Aku Singkil Alit, bergelar Harimau Hitam, pemimpin dalam rombongan ini. Kami baru saja membakar kampung kalian, membunuh orang-orang yang tak mau mendengar, menculik 2 gadis ini karena tidak mau ikut secara sukarela, padahal mau diberi kenikmatan dan hidup mewah. Kami bahkan telah menggantung kepala kampung kalian yang berani menentang. Jika kalian di sini ingin mampus semua, mudah saja, yaitu membangkang atas apa yang kami katakan." Nah, aku bertanya lagi, apa yang dikatakan manusia itu sebelum mampus? Karena tak ada seorang pun di antara para nelayan yang berani menjawab, maka Argakumbara akhirnya membuka mulut. Orang itu keburu mati sebelum sempat mengatakan apa-apa. "Bagus, ada juga yang mau bicara," kata Singkil Alit.
Coba tadi ada yang mau jawab. Tak perlu kami menurunkan tangan kasar, memukul atau menendang. Dasar nelayan-nelayan picik, tolol semua. Setelah memutir kumisnya yang melintang, Singkil Alit lanjutkan ucapannya. Dengar baik-baik, mulai hari ini semua hasil kalian melaut, sawah atau ladang, termasuk ternak yang kalian punya di kampung, di balik bukit itu berada di bawah kekuasaan kami berenam. Semua hasil panen harus diserahkan pada kami. Semua ikan yang kalian dapat harus diberikan kepada kami hasil penjualannya. Nanti kami yang akan mengatur seperberapa bagian yang boleh kalian ambil. Nah, aku mau tahu ada yang berani membangkang. Sunyi sesaat, kemudian terdengar suara Arga Kumbara. Boleh aku bicara? Singkil Alit memandang sejurus pada nelayan tua itu lalu berkata, monyet tua, apa yang hendak kau katakan? Ucapan cepat. Walau orang tua itu tetap tenang, namun wajahnya jelas berubah dipanggil dengan makian monyet tua itu. Selama ini kalau kami membayar pajak itu kami berikan pada adipati melalui kepala kampung. Pajak yang kami bayar tidak ditentukan sesuai kemampuan kami di sini. Adalah nelayan-nelayan miskin. Di antara kami memang ada yang punya sawah, ladang, tapi dengan petak-petak yang kecil. Kalaupun kami punya ternak itu hanya ayam, itik, atau kambing. Jika kalian hendak menguasai semua milik kami yang hanya cukup untuk modal hidup, itu sama saja kalian membunuh kami. Singkil Alit alias Harimau Hitam mendelikan mata, usap-usap janggutnya yang meranggas lalu tertawa gelak-gelak. Monyet tua, katanya. Ayahku bukan monyet, teriak Handaka. Tiba-tiba kalian semua dengar, bentak Singkil Alit. Mulai hari ini kalian tak perlu tahu lagi apa itu kepala kampung, kepala desa ataupun adipati. Yang harus kalian patuhi bukan mereka, tapi kami. Aku dan kawan-kawan akan membangun sebuah kota di daerah ini. Kalian harus tinggal bersama kami, bekerja untuk kami. Siapa berani membangkang atau mencoba lari berarti mati. Mendengar kata-kata Singkil Alit, Arga Kumbara kembali membuka mulut. Singkil Alit, siapapun adanya kau ada dan semua nelayan di sini tidak mengerti mengapa kau dan kawan-kawanmu yang melakukan pemerasan, merampas bahkan membunuh kami orang-orang tak berdosa, menculik gadis-gadis kampung kami. Apa kalian tidak takut pada petugas-petugas bupati? Justru petugas-petugas itu yang harus takut pada kami, sahut Singkil Alit lalu tertawa gelak-gelak diikuti 5 anak buahnya. Kami tidak mungkin melakukan apa yang kalian minta, kata Arga Kumbara tandas. Begitu, majulah lebih dekat kemari. Ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu, nelayan tua. Orang lain tak boleh mendengarnya, kata Singkil Alit. Tak mengerti karena orang bermaksud jahat, nelayan tua berhati polos itu melangkah maju. Baru saja dia bertindak dan langkah kaki kanan Singkil Alit tiba-tiba menderu ke dada Arga Kumbara, keluarkan jeritan menyayat hati. Tubuhnya terlempar dan tenggelimpang di pinggir pantai dan tampak mengucur di sela-sela bibirnya. Dia mengerang beberapa ketika lalu diam tak bergerak lagi. Mati. Ayah, jerit Handaka dan jatuhkan diri untuk menubruk tubuh ayahnya. Anak ini menangis keras. Tiba-tiba dia hentikan tangisnya. Matanya membentur sebuah pisau besar yang terselip di pinggang ayahnya. Pisau ini biasa dipergunakan untuk memotong ikan. Tak berpikir panjang lagi, Handaka ambil pisau lalu menerjang ke arah Singkil Alit, masuk ke perut lelaki itu. Budak nyalimu besar juga, salah seorang anak buah Singkil Alit, menghalangi gerakan Handaka sambil hendak menggebuk. Biar saja Rangga, kata Singkil Alit mencegah. Pisau besar di tangan Handaka mencucuk ke perut kepala penjahat itu. Yang diserang tertawa mengekeh. Sekali tangannya bergerak, dia sudah
menjambak rambut itu, sementara tangannya yang satu lagi memuntir lengan kanan Handaka. Anak ini berteriak kesakitan dan terpaksa lemparkan pisau besarnya. Dengan tangan kirinya dia berusaha mencakar muka Singkil Alit. Namun satu jotosan lebih dulu menghantam dadanya. Handaka keluarkan keluhan pendek lalu terkulai pingsan. Seperti melemparkan sampah, Singkil Alit hempaskan tubuh Handaka ke pasir. Mendengar penuturan Handaka, lama pengemis batok tongkat termenung. Aneh katanya. Kemudian dalam hati, bagaimana dunia yang katanya didiami manusia beradab ini masih ada aja orang-orang Duryana seperti Singkil Alit dan kawan-kawan. Singkil Alit tak pernah ku dengar nama itu sebelumnya. Iblis dari mana yang satu ini? Handaka, apakah ibumu masih ada? Si kakek tiba-tiba bertanya. Anak itu menggeleng. Kata ayah, ibu meninggal tak lama setelah melahirkanku. Aku seperti merasa berdosa. Merasa berdosa bagaimana? Tanya kakek pengemis itu. Kalau beliau tidak melahirkanku, beliau tak akan meninggal. Orang tua itu termenung sejurus lalu tertawa mengekeh. Cucu, jalan pikiranmu terlalu jauh. Nyawa manusia bukan diatur oleh manusia lainnya, tapi Tuhan yang menentukan hidup mati seseorang. Kalau begitu, orang-orang seperti Singkil Alit dan kawan-kawannya itu bisa dianggap tidak berdosa walau dia membunuh. Bukankah itu sebenarnya tangan atau kehendak Tuhan yang berlaku? Sepintas lalu jalan pikiranmu bisa dianggap benar, tapi kalau direnungkan lagi, kau salah besar cucuku. Tuhan memang yang menentukan, tapi hak apa manusia merampas nyawa orang lain? Hak apa manusia boleh mencuri dan merampok, boleh menculik? Segala segi kehidupan ini sudah diatur dalam kitab suci dan hadis Nabi, dan manusia harus mempergunakan akal sehat, bukan ikut hasutan setan atau iblis. Di usia seperti ini, gak sulit bagi Handaka mengerti kata-kata si kakek. Maka dia pun berkata, mengapa kau tanyakan tentang ibumu, kek? Kurasa lebih baik bagimu untuk tidak kembali ke kampung. Manusia-manusia iblis itu pasti tidak berhenti pada kematian ayahmu saja. Maukah kau tinggal bersamaku di sini? Apa enaknya tinggal dalam hutan belantara ini? Tak ada teman, tak ada kawan, jauh dari laut yang kucintai, ujar Handaka. Wajah si kakek jelas menunjukkan rasa kecewa. Tapi mengingat kau sudah menolong jiwaku, kek, maka aku tentu saja mau tinggal bersamamu di sini. Kau pandai mengganggu orang tua ini, kata pengemis batok tongkat dan tertawa gelak-gelak. Apakah aku akan menyusahkanmu, kek? Tanya Handaka. Kau takut aku akan menyuruhmu jadi pengemis pergi meminta-minta? Tak ada pikiranku begitu. Mengemis itu apa salahnya? Pekerjaan halal yang jauh lebih baik dari mencuri, jawab Handaka. Bagus, kata pengemis batok tongkat dan usap-usap rambut Handaka. Cucu, jika kau mau tinggal di sini, aku akan ajarkan ilmu silat padamu. Handaka bangkit dan duduk di ujung balai bayi, menatap si kakek. Kau sungguhan mau mengajariku ilmu silat padaku, kek? Orang tua itu mengangguk. Jika aku jadi jago silat, kau akan cari Singkil Alit dan komplotan iblisnya. Aku akan basmi mereka, kata Handaka bersemangat. Cucu baik, cucuku baik. Sekarang kau tidur, kau belum sehat betul. Handaka menurut. Dia baringkan tubuhnya kembali di atas balai-balai dan pejamkan mata. Namun dua mata anak itu terpentang lebar kembali ketika di luar sana terdengar bentakan keras. Pengemis tua, lekas kau serahkan surat yang dititipkan Pangeran Taruma pada kami, kek, ujar Handaka kaget berpaling pada kakek pengemis. Siapa orang di luar sana yang malam-malam begini berteriak?
Tak tahu sopan santun, si kakek letakkan telunjuknya di atas bibir, memberi isyarat agar cucunya itu tidak bicara dan terus berbaring. Tubuh Handaka ditutupnya dengan kain sampai sebatas kepala. Handaka turunkan ujung kain agar dapat mengintai. Dilihatnya si kakek mendongak ke atas pondok. Rupanya orang yang berteriak ada di atas atap bangunan jati itu. Tamu dari mana malam-malam begini kesasar ke pondokku? Terdengar pengemis batok tongkat berkata, suaranya tenang-tenang saja. Dari atas atap terdengar bentakan, kurang ajar, diperintah malah berani bertanya. Aku bertanya agar kau tidak salah datang ke tempat yang dituju, jawab si pengemis. Jangan coba berdalih, di hutan ini hanya satu pondok milikmu. Kami tidak datang ke tempat yang salah. Lekas kau berikan barang yang dititip Pangeran Taruma itu, kata orang di atas atap. Bagaimana kalau aku tidak mau memberikannya? Tanya pengemis batok tongkat. Kami akan membakar pondokmu ini dan membunuh kau juga bocah itu. Kek, Handaka julurkan kepalanya. Orang itu hendak membunuh kita. Cucu, kau tidur saja, sahut si kakek itu menutupi muka Handaka dengan selimut, tapi anak itu menurunkannya kembali. Hai pengemis, kau tunggu apa lagi? Kakek itu memang sudah melihat ada bayangan nyala api di atas atap. Orang-orang di sana mungkin membawa obor. Tiba-tiba si kakek tertawa. Orang di atas atap membentak, "Tua Bangka Edan, kami minta kau menyerahkan surat itu, bukan tertawa macam orang gila." Aku tertawa karena kalian kuanggap manusia-manusia bodoh. Ada sangkut paut apa aku dengan Pangeran Taruma? Mana mungkin dia menyerahkan sesuatu kepadaku? Sepucuk surat katamu, surat cinta. Untuk diserahkan pada siapa? Hahaha. Kau berani berdusta dan coba mengelabui kami, kata orang di atas atap. Orang-orang kami tahu betul. 1 bulan lalu kau bertemu dengan Pangeran Taruma di istananya di tikungan Kali Citarum. Kau berpura-pura datang sebagai seorang pengemis. Pangeran memasukkan sesuatu ke dalam batok kelapangmu. Sepintas seperti lembaran buang kertas, tapi itu adalah sepucuk surat. Surat dengan gambar peta tempat penyimpanan emas milik sang pangeran. Kau masih mau mungkir? Sebelum menjawab kembali, pengemis batok tongkat tertawa gelak-gelak. Orang-orang itu matanya tentu tajam sekali. Tapi mungkin juga mereka hendak membuat lelucon terhadap kalian. Hampir selama 3 purnama aku tak pernah meninggalkan pondok ini, kecuali kemarin pagi. Bagaimana mungkin aku bisa gentayangan sejauh itu sampai di Kali Citarum? Atau mungkin setan atau rohku yang menjelma dan datang di istana Pangeran Taruma? Sesaat tak ada jawaban dari atas atap. Pengemis batok tongkat tahu bahwa ada 2 orang di atas sana dan keduanya tengah bicara berbisik-bisik seperti berunding singkat. Sudah selesai kalian berunding? Jika sudah, lekas pergi dari tempat ini, kata pengemis. Pengemis licik, jangan sangka kau bisa menipu kami dengan keterangan dustamu. Sekali lagi aku beri kesempatan. Jika peta itu tidak kau serahkan, rumahmu akan kami bakar dan kau beserta bocah itu akan kami bunuh. Olah dalah, malangnya nasibku kalau begitu, ujar si kakek tetap tenang. Maukah kalian memberitahu siapa kalian berdua? Aku Soka Panaran, bergelar Golok Emas, menyahuti orang di atas atap yang sejak tadi menjadi juru bicara. Aku Sindang Tambra, berjuluk Raja Lanun Pantai Selatan. Hehehe. Tawa si kakek tua begitu mendengar jawaban 2 orang di atas atap. Soka Panaran, kalau kau sudah mendapat gelar Golok Emas, pasti kau punya sebilah golok terbuat dari emas. Mengapa masih termahak atau dapatkan emas milik orang lain?
dan kau Sindang Tambra. Aku tidak heran kalau bajak laut sepertimu haus harta. Tapi kalian salah alamat, peta atau surat apapun tak ada padaku. Golok Emas dan Raja Lanun Pantai Selatan merupakan nama-nama yang cukup menggetarkan dunia persilatan pada masa itu. Keduanya adalah manusia-manusia berkepandaian tinggi yang masih dalam kelompok golongan hitam. Mendengar ucapan si kakek jelas mereka dianggap enteng. Ini membuat keduanya menjadi marah. Raja Lanun sudah siap untuk menjebol atap, tapi Golok Emas memberi isyarat lalu berteriak, "Pengemis Batok Tongkat, kami memberi kesempatan terakhir. Kau mau serahkan peta itu atau tidak?" Pengemis tua itu dilihat hendakkah mengambil batok kelapa dan tongkat kayunya dari atas meja lalu menjawab, "Kalian mengancamku, kami akan membuktikan ancaman itu," jawab Soka Panaran. "Kalian akan menyesal sampai ke liang kubur," sahut si kakek. "Keparat mati Raja Lanun Sindang Tambra yang sejak tadi sudah tidak sabaran." Kaki kanannya dihantamkan ke atap bangunan. Brak, atap itu jebol. Sesaat kemudian orang bernama Soka Panaran dan Raja Lanun Sindang Tambra melayang turun memasuki pondok kayu jati yang sempit. Masing-masing memegang obor di tangan kiri. Jadi inilah tampang-tampang manusia yang inginkan harta orang itu. Apakah tidak lebih baik kalian pergi saja dari sini? Salah-salah nanti aku mengemis pada kalian. Minta uang, minta beras, kata pengemis Batok Tongkat. Dari bawah selimut Handaka menjadi heran lihat sikap si kakek. Jelas orang datang dengan maksud jahat, tapi orang tua itu masih saja bicara seenaknya seperti mau melucu. "Soka," kata Raja Lanun Sindang Tambra, "kau bakar pondok, aku akan patahkan batang leher tua bangka ini. Kecuali untuk terakhir kalinya dia mau serahkan peta itu," kata Soka Panaran alias Golok Emas yang masih berusaha mencapai tujuan tanpa kekerasan. "Kambing-kambing busuk," maki pengemis Batok Tongkat, "kalian telah merusak atap pondokku, kini mengancam mau membakar dan minta benda yang aku tidak miliki. Kau betul-betul tua bangka keparat." Sindang Tambra malah sekali. Dia melompat ke muka sambil sorongkan api obor untuk menyulut muka si kakek. "2 ekor kambing, kalian mencari penyakit," kertak orang tua itu dan sambut serangan Sindang Tambra dengan melompat ke samping, tapi obor lewat di sebelah kanannya. Serentak dengan itu si kakek tusukkan tongkat kayunya ke arah 3 lawan, tapi serangannya luput karena tiba-tiba sekali bajak laut itu sudah berkelebat ke kiri lalu kembali sorongkan obor ke muka si kakek. Sedang dari bawah kakinya datang menyapu mencari sasaran pada tulang kering kaki. Hup, pengemis Batok Tongkat melompat. Tangan kanannya yang memegang batok kelapa dipukulkan ke bawah ke arah api obor. Begitu obor kena, tersungkup tempurung kelapa itu, serta merta apinya pun padam. Raja Lanun Sindang Tambra tersetak kaget. Penuh geram dia pukulkan tangan kiri, namun terpaksa tarik pulang serangannya karena ujung tongkat di tangan kiri si kakek lebih dulu menusuk ke arah lehernya. "Kakek, kambing satu itu hendak membakar pondok," teriak Handaka ketika dilihatnya Soka Panaran menyulut ujung tikar jerami yang menjadi alas balai-balai. Mau tak mau pengemis Batok Tongkat terpaksa tinggalkan Raja Lanun dan melompat ke arah Soka Panaran. Mulut si kakek tampak menggembung. Tiba-tiba dia menghembus ke arah ujung obor. Serangkum angin keras bertiup. Api obor padam. "Keparat," maki Soka Panaran lalu kemplangkan bambu obor ke kepala si kakek. "Ke, awas di belakangmu," teriak Handaka. Orang tua itu tampak seperti kerepotan dan bingung. Dari depan dia dikemplang dengan bambu, sedang dari belakang Raja Lanun memukul ke arah punggungnya.
karena dua serangan itu dilakukan oleh orang berkepandaian tinggi. Kalau saja mengenai si kakek pasti akan membuat dia cedera berat. Bagaimana kakek tua ini bisa menyelamatkan diri dikeroyok begitu rupa? Keluh Handaka. Dia memandang berkeliling mencari-cari. Dilihatnya sebuah cangkir kaleng tergantung di atas kepala balai-balai. Cepat diambilnya benda itu dan dilemparkannya ke arah Raja Lanun yang membokong dari belakang. Gerakan kakek pengemis yang seperti repot bingung itu sebenarnya hanyalah hal yang dibuat-buat saja untuk menghadapi dua lawan yang mengeroyok itu. Sebenarnya dia tidak perlu bantuan siapapun. Memang baik Sokapanaran alias Golok Mas maupun Raja Lanun Pantai Selatan bukan manusia sembarangan. Keduanya memiliki kepandaian tinggi, tapi si kakek sendiri adalah tokoh tua yang jauh lebih lihai. Sebenarnya jika kedua orang tadi menyadari kepandaian si kakek meniup api obor dari jauh hingga mati begitu rupa, keduanya harus menyadari bahwa lawan memiliki tenaga dalam yang tinggi dan bukan tandingan mereka. Namun rasa amarah ditambah keinginan untuk mendapatkan benda yang mereka cari membuat keduanya melupakan kenyataan itu. Begitulah si kakek sambut kemplangan bambu obor dengan lebih dulu selipkan tusukan ke ketiak Sokapanaran. Melihat serangan lawan datang lebih cepat dari kemplangan bambunya, Sokapanaran tidak teruskan kemplangannya, melainkan babatkan bambu itu ke arah bahu si kakek. Jurus silatmu sudah kuno, suka tidak laku untuk dunia silat masa kini, ejek si kakek. Lalu tongkat di tangan kirinya berputar ke samping. Sesaat kemudian terdengar pekik Sokapanaran. Telinga kanannya mengucurkan darah. Ujung tongkat si kakek yang kecil runcing telah membuat daun telinga sebelah kanan orang ini luka besar dan berlubang. Walaupun kawannya mendapat cedera, tapi Sindang Tambra yang menyerang dari belakang merasa punya peluang besar untuk mendaratkan pukulan tangannya. Tenaga kasar bajak laut ini sanggup meremukkan kepala kerbau, apalagi saat itu disertai dengan pengerahan tenaga dalam, hingga kalau sampai mengenai tubuh kakek pengemis yang sudah tua kurus itu, pastilah si kakek akan cedera. Namun satu kehebatan diperlihatkan lagi oleh orang tua itu. Tanpa menoleh ke belakang, dia telingkungkan tangan kanannya ke punggung dengan batok kelapa membelintang demikian rupa. Ketika tinju kanan Raja Lanun sampai, batok kelapa itu menyambutnya dengan cepat. Raja Lanun Sindang Tambra mengeluh kesakitan sambil pegang jari tangan kanannya. Jari-jarinya ternyata tampak merah, dagingnya langsung membengkak. Di saat kesakitan seperti itu, cangkir kaleng yang dilemparkan Handaka melayang deras dan mendarat tepat di keningnya, hingga kepala bajak itu terluka dan kucurkan darah. "Bagus Handaka, lemparanmu tepat sekali," ujar pengemis batok tongkat. Nah, 2 ekor kambing. Apakah kalian masih belum sadar? Sudah diberi pelajaran oleh tua bangka ini dan cucuku itu. Ayo, kenapa tidak lekas pergi? Kami baru pergi kalau kalian berdua sudah kugorok dengan ini, sahut Sokapanaran dengan mata berapi-api. Dari pinggangnya dia cabut golok besar berwarna kuning. Senjata inilah yang membuat dia mendapat julukan Golok Mas. Walaupun tidak terbuat dari emas sungguhan, namun warnanya memang kuning seperti emas. Sudah banyak korban menemui kematiannya oleh senjata ini. Golok emas. Hai, bolehkah kulihat apakah golokmu itu terbuat dari emas sungguhan atau hanya emas palsu? Ejek pengemis batok tongkat sambil merubah kedudukan kuda-kudanya hingga sekaligus dia dapat mengawasi dua lawan yang dihadapinya. Melihat kawannya keluarkan senjata andalannya, Sindang Tambra jadi tidak sungkan-sungkan mengeluarkan pula
senjatanya, yakni sebuah celurit besar yang padat dan hulunya berwarna hitam gelap. Cemaslah Handaka melihat si kakek bukan saja hanya dikeroyok tapi juga dikurung lawan dengan senjata terhunus. Apakah si kakek tidak akan keluarkan senjata, pikir anak ini. Nyatanya memang demikian. Pengemis tua ini hanya tegak tenang-tenang saja, malah sambil menyeringnya. Dalam hidupnya sebagai tokoh silat aneh, dia tidak pernah memiliki senjata apapun yang terjadi. Dia selalu menghadapi lawan dengan tongkat kayu kecil dan batok kelapa itu. Kalian tunggu apa lagi? Majulah biar lekas aku berikan pelajaran pada kalian, kata si kakek. Ini tambah membakar kemarahan Soka Panaran dan Raja Lanun. Masing-masing keluarkan suara menggembor lalu menyerbu. Soka dari samping kiri sedang Raja Lanun melabrak dari sebelah kanan. Golok Soka menderu keluarkan sinar kuning terang sedang celurit di tangan Sindang Tambra berdesing dengan memancarkan sinar hitam pekat. Ah, celakalah kakekku, bagaimana aku harus membantu? Keluh Handaka yang tak mau berpangku tangan tapi tidak tahu harus menolong bagaimana. Tapi dasar anak cerdik dapat saja satu akal olehnya. Maka perlahan-lahan dia bangkit dari balai-balai itu sambil menggulung selimut. Sementara itu pengemis tua yang mendapat dua serangan sekaligus berkelebat gesit. Tongkat di tangan kirinya memukul ke perut Soka Panaran. Batok kelapa di tangan kanan menyelinap mencari sasaran di sambungan siku kanan Sindang Tambra. Melihat tangan kiri si kakek menyorong ke depan, Soka Panaran mengambil keputusan untuk membabat tangan itu lebih dulu dengan golok kuningnya. Namun orang ini salah perhitungan. Dia tidak menyadari kalau gerakan lawan jauh lebih cepat. Hingga sebelum golok besarnya berhasil membacok lengan pengemis, batok tongkat kayu si kakek yang menderu menggelegar menghantam bagian lengan kanannya di bawah ketiak. Krak! Terdengar suara patahan tulang disusul pekik si golok emas Soka Panaran. Dia melompat mundur menggerak kesakitan sementara goloknya yang jatuh ditempel demikian rupa oleh si kakek dengan tongkat kayunya. Golok ini melorot turun mengikuti batangan tongkat lalu dengan mudah ditangkap oleh si kakek. Pada saat itu pula Raja Lanun Sindang Tambra yang tengah menyerbu si kakek dengan celurit hitam angkernya menjadi terkejut ketika tiba-tiba selembar kain berkelebat menebar dan menutupi kepala serta tubuhnya. Kain ini bukan lain adalah selimut yang dilemparkan Handaka. Dalam keadaan ditelikung seperti itu, tentu saja Raja Lanun Pantai Selatan ini tidak dapat lagi melihat di mana lawannya berada. Serangan celuritnya menjadi mentah dan dia memaki panjang pendek. Suara makiannya berubah menjadi jeritan kesakitan ketika pengemis tua pukulkan batok kelapanya berulang kali, lalu mengetok dengan tongkat kayu. Terdengar suara krak berulang kali, tanda ada tulang-tulang bajak itu yang patah. Ketika Raja Lanun Pantai Selatan berhasil keluar dari kungkungan selimut, tulang belikatnya sebelah kiri patah hingga tubuhnya miring. Lalu beberapa tulang iganya juga remuk dan yang paling parah adalah tulang kering kaki kanannya juga patah hingga terpincang-pincang. Dia bersurut ke pintu pondok. Kakek pengemis tegak sambil mengekeh. Bagaimana, ujarnya? Sudah kapok atau masih minta digubuk lagi? Dua bangka keparat, terima ini. Golok emas berteriak marah. Dia pukulkan tangan kirinya. Serangkum angin menyambar ke arah pengemis tua. Dengan tertawa kakek ini lentingkan tongkat kayunya dari bawah ke atas. Angin serangan yang dilepaskan Soka Panaran musnah.
Sebaliknya, ujung tongkat yang runcing kembali melenting dan kali ini memukul ke arah mata kanan Soka Panaran. Orang ini meraung ketika matanya pecah dan darah mengucur. "Soka, sebaiknya kita pergi saja, lain kali kita buat perhitungan dengan Tua Bangka kepada diri," kata Raja Lanung Sindang Tamda. Lalu tanpa menunggu, dia melompat ke pintu pondok Soka Panaran sambil pegangi matanya yang kiri jadi buta sebelah, terhuyung-huyung lari pula ke arah pintu. "Hai, golok emasmu apa tidak dibawa?" seru pengemis Batok Tongkat. Tapi Soka Panaran terus saja lari dan menghilang dalam kegelapan. Karena dia punya nyali lagi untuk mengambil goloknya itu. Si kakek punyut senjata itu lalu erat saja kedua tangannya mematahkan golok. Ternyata golok itu hanya bagian luarnya saja yang disepuh emas. Sebelah dalam hanya besi hitam campur saja. "Emas butut," kata si kakek lalu tertawa dan berpaling pada Handaka. "Cucuku, kau bukan saja berani tapi juga cerdik. Tidak percuma aku mengambilmu jadi murid." Di pantai selatan yang dibatasi oleh Teluk Cikandang dan kaki Gunung Halimun di sebelah utara, Kali Cirampang di sebelah barat, dan Bukit Gondal di sebelah timur, kelihatan satu pemandangan baru. Selama 6 bulan, ratusan manusia menancapkan batangan-batangan kayu jati setinggi lebih dari 3 tombak dengan ujung-ujung dipotong runcing. Deretan kayu jati ini berubah menjadi satu pagar kukuh yang membatasi daerah sangat luas. Terdiri dari beberapa desa dan belasan kampung. Ada 2 pintu gerbang yang selalu dijaga ketat, yakni di sebelah selatan menghadap ke pantai dan di sebelah utara menghadap Gunung Halimun. Daerah terkungkung ini merupakan satu kota besar tak bernama, namun orang telah menyebutnya sebagai kota hantu. Disinilah Singkil Alit alias Harimau Hitam dan 5 kawannya menjadi penguasa Durjana. Secara paksa mereka mengumpulkan hampir 300 penduduk di daerah itu untuk membangun pagar kayu jati, lalu membangun rumah-rumah besar untuk mereka. Orang banyak itu dijadikan budak, dipaksa tinggal dalam kungkungan pagar jati, dan dipaksa melakukan dan jadi nelayan. Semua hasil harus diserahkan pada Singkil Alit. Siapa berani membangkang atau coba melarikan diri, maka tak ada ampun, mereka akan dipancung. Mayatnya dipertontonkan agar semua orang takut dan tak mau meniru perbuatan kawannya itu. Singkil Alit dan kawan-kawannya juga melatih para pemuda untuk dijadikan pengawal-pengawal mereka. Pemuda-pemuda ini berjumlah sekitar 60 orang. Mereka mengawal 6 rumah pimpinan kota hantu itu, yang merupakan rumah-rumah besar mewah, dilengkapi dengan beberapa orang perempuan atau gadis cantik hasil culikan dari desa atau perkampungan penduduk. Di antara ke-6 manusia Durjana itu adalah orang yang bernama Tembesi, memiliki lebih dari 5 perempuan peliharaan di rumahnya. Dari luar kota hantu ini tampak tenang, tapi di dalam kehidupan penduduk yang berjumlah lebih dari 300 orang itu merupakan dunia penderitaan yang tiada taraknya. Mereka dipaksa untuk bekerja dan dicambuk bila dianggap malas atau tidak menghasilkan apa-apa. Lelaki atau perempuan yang kelihatan seperti sakit-sakitan lenyap secara aneh, entah dibunuh entah dibuang, mayatnya tak pernah ditemukan. Setiap hari selalu saja ada orang-orang dari luar yang diculik dan dipaksa tinggal di kota hantu untuk jadi budak kerja paksa. Hanya dalam waktu 12 bulan saja nama kota hantu ini telah dikenal di kawasan Jawa Barat sebelah selatan. Siapa saja yang mendengar nama kota ini akan merinding bulu kuduknya karena ngeri membayangkan kehidupan penuh siksa di sana. Apakah sebenarnya tujuan Singkil Alit dan kawan-kawannya mendirikan kota tertutup itu?
Sebagai seorang tokoh silat golongan hitam yang punya nama angker Singgil Alit, sejak lama bercita-cita ingin menguasai rimba persilatan di Jawa Barat. Paling tidak di daerah selatan yang penduduknya rata-rata mempunyai tingkat penghidupan tinggi karena tanahnya subur dan lautnya kaya dengan ikan. Setelah dia merasa cukup modal harta kekayaan, maka satu demi satu tokoh-tokoh akan diundangnya datang, lalu dibunuh secara keji. Singgil Alit tidak mau bekerja sendiri. Untuk itu maka dikumpulkannya beberapa orang kawannya sealiran. Mereka adalah Rangga, Pinto Manik, Rahtongga, Wirakula, dan Tembesi. Begitulah sejak 6 bulan terakhir ini, dunia persilatan di daerah itu ditandai oleh beberapa kejadian aneh, yakni lenyapnya 3 tokoh silat berkepandaian tinggi, 2 dari golongan putih, 1 lagi dari golongan hitam. Tak satu orang luar pun yang tahu kalau ketiga tokoh tersebut telah menemui ajal dibunuh oleh Singgil Alit dan kawan-kawannya di dalam kota hantu. Suatu hari ketika ke-6, iblis-iblis kota hantu itu berkumpul sambil meneguk tua keras dan bergelut-gelut dengan perempuan-perempuan culikan mereka. Berkatalah Rahtongga, "Singgil, kalau kita hanya menyingkirkan satu persatu tokoh-tokoh silat itu, kurasa dalam waktu 2 tahun di muka pekerjaan dan tujuan kita belum selesai. Mungkin pula rahasia kita bocor. Tokoh-tokoh silat golongan putih dan hitam bergabung lalu menyerbu kota ini." Singgil Alit turunkan cangkir bambunya, sekali bibir dan kumis serta janggutnya yang basah oleh tuak, lalu bertanya, "Kau ada rencana apa, Rahtongga? Coba katakan." "Mataku mulai mengantuk. Aku ingin bersenang-senang dengan kekasih-kekasihku di dalam." 4 kawannya yang lain ikut mendengarkan dengan seksama. "Bagaimana kalau kita adakan perjamuan besar? Kita undang orang-orang dunia persilatan di daerah ini. Kita beri racun makanan atau minuman mereka. Nah, sekali bertindak semuanya beres." Singgil Alit tegak dari kursinya. Sesaat dia berkacak pinggang memandang Rahtongga, lalu maju dan tepuk-tepuk bahu kawannya itu. "Karena hal itu tidak aku pikirkan sebelumnya," kata manusia berjuluk harimau hitam ini. "Rahtongga, usulmu aku puji dan aku terima. Kau dan kawan-kawan aturlah perjamuan, kirim undangan, dan ingat, itu harus kita lakukan secepatnya. Jangan khawatir Singgil, serahkan semua pada aku dan kawan-kawan," kata Rahtongga pula senang karena usulnya diterima. Begitulah pada bulan purnama sebulan kemudian di kota hantu tampak dilangsungkan satu pesta besar. Obor dipasang di sepanjang pagar dan di bagian-bagian tertentu hingga kota yang luas itu terang benderang. Di sebuah lapangan di mana pesta dipusatkan didirikan sebuah panggung besar. Di sekeliling panggung tampak deretan meja dan kursi khusus disediakan untuk tuan rumah dan para undangan. Hiasan dan gabah-gabah tersebar di mana-mana menambah semaraknya pesta. Makanan dan minuman berlimpah ruah. Para tamu-tamu berjumlah sekitar 20 orang. Rata-rata mereka adalah tokoh-tokoh silat yang punya nama, terdiri dari golongan hitam dan golongan putih. "Para tamu yang kami hormati," kata Singgil Alit, "walau kita ada yang berbeda golongan, tapi dalam pesta ini lupakan semua itu. Kita satu dalam kegembiraan." Menjelang tengah malam, di atas panggung yang sejak tadi diperdengarkan alunan karawitan beserta pesinden-pesinden yang cantik, genit, dan bersuara merdu menggairahkan, kini tiba-tiba saja acara berubah dengan satu pertunjukan tari-tarian yang melanggar susila. 6 perempuan muda berpakaian sangat tipis melenggak-lenggok mengikuti alunan trompet bambu dan tabuhan gendang. Semakin cepat tabuhan gendang, semakin binal gerakan mereka. Tiba-tiba ke-6 presiden itu tanggalkan seluruh pakaian yang mereka kenakan. Para tamu dari golongan hitam berteriak-teriak, bersuit-suit. Mereka yang dari golongan putih tersentak kaget.
Ini adalah satu hal yang tidak mereka duga. Rasa jengah membuat mereka seharusnya serta-merta hendak tinggalkan pesta perjamuan itu. Namun rata-rata mereka semua sudah terlalu banyak meneguk tuak keras sehingga hal itu tidak bisa mereka lakukan. Bahkan mereka menyaksikan tarian telanjang itu dengan mata tak berkesip dan tenggorokan turun naik. Sahabat-sahabat para tamu, tiba-tiba Tembesi berdiri dan berseru, "Jika ada di antara para sahabat yang ingin turut menari, silahkan naik ke panggung. Lalu jika para sahabat berkenan, boleh cari pasangan. Di rumah besar sebelah kiri telah tersedia kamar di mana para sahabat boleh bersenang-senang sampai pagi." Mendengar ucapan Tembesi itu, 8 orang lelaki melompat ke atas panggung. Dari tampang dan pakaian mereka jelas mereka bukan tokoh silat baik-baik. Keenamnya menari seradak seruduk dalam mabuk, lalu turun dari panggung menarik pasangan lelaki yang kedua. Yang tidak kebagian pasangan terus saja menari. "Jangan khawatir," seru Tembesi kembali, "persediaan penari cukup banyak." Dia bertepuk tangan. 6 perempuan muda muncul pula dalam pakaian sangat tipis. 2 lelaki tadi tampak bingung mau mencari pasangan yang mana, karena rata-rata penari itu berwajah cantik. Sementara itu 4 lelaki lainnya melompat pula ke atas panggung seperti dikatakan Tembesi. Di rumah besar di sebelah kiri panggung terdapat sekitar 15 kamar. 12 tokoh silat golongan hitam itu masuk ke dalam kamar dengan hasrat berkobar-kobar, tanpa mengetahui bahwa bukan kesenangan yang bakal mereka dapatkan tetapi maut. Begitu masuk ke dalam kamar, para penari segera mengunci pintu dan mempersilahkan setiap tokoh duduk di tepi tempat tidur sambil memijat-mijat bahunya. Semua ini sesuai dengan yang diatur dan diperintahkan oleh Singkil Alit. Setelah itu, setiap penari menyuguhkan secangkir tuak pada tamunya. Hanya beberapa saat setelah meneguk habis minuman itu, 12 tokoh silat yang ada dalam kamar tersungkur muntah darah dan merejang nyawa. Mereka mati oleh racun jahat yang dicampurkan dalam minuman. Kita kembali ke tempat pesta di sekitar panggung. 4 tokoh silat golongan hitam dan hampir selusin dari golongan putih duduk sambil mengobrol. Sesekali mata mereka melirik ke panggung, mengharap ada lagi penari telanjang yang bakal muncul. Saat itu Singkil Alit memberi isyarat pada Tembesi. Tembesi bertepuk tangan. Tepuk tangannya yang sekali ini bukan tepuk tangan biasa, melainkan merupakan satu isyarat pada 20 orang pelayan perempuan yang menyuguhkan tuak. Ke-20 pelayan itu segera mendatangi setiap tamu sambil membawa kendi besar berisi tuak yang sudah dicampur dengan racun. Tuak itu dituangkan ke dalam tempat minum para tamu. 4 tokoh golongan hitam segera meneguknya sampai habis. 10 tamu dari golongan putih melakukan hal yang sama. Hanya seorang yang dalam keadaan mabuk tidak menyentuh minumannya, tapi berdiri sambil meracau tak karuan. Dia melangkah menari-nari dan naik ke atas panggung. "Mana penari untukku? Mana penari untukku?" katanya berulang kali. Lelaki ini berusia sekitar setengah abad, merupakan ketua sebuah perguruan silat di Karangbolong. Semua tamu yang meneguk tuak beracun itu serta-merta menemui ajal dengan cara yang sama, muntah darah, rubuh dan mati. Sementara lelaki dari Karangbolong masih terus menari, tidak sabar apa yang telah terjadi karena mabuknya. Singkil Alit mendekati panggung dan berkata pada Tembesi, "Lekas suruh Pintamanik membereskan yang satu itu. Aku sudah sebal melihatnya. Hari hampir pagi. Kita semua harus melenyapkan belasan mayat itu lalu butuh istirahat." Anggota komplotan iblis yang bernama Tembesi segera memberi isyarat pada Pintamanik. Begitu Pintamanik mendatangi dia lalu memberitahu apa yang diperintahkan Singkil Alit, maka Pintamanik
naik ke atas panggung sambil menghunus sebilah pedang. Dengan pedang ini ditembusnya perut tokoh silat yang mabuk dan menari-nari di atas panggung. 21 tokoh silat menemui ajalnya di kota hantu pada malam bulan purnama itu. Kelak lenyapnya orang-orang ini baru diketahui selang beberapa bulan kemudian. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.